Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak pengampu dosen mata kuliah etika profesi yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait tentang pencegahan serangan cyber pada mobile device. Materi ini disusun tentunya sangat relevan dengan kajian etika profesi kita kali ini, terutama terkait privasi dan tanggung jawab digital. Oke, kita masuk ke apa itu cyber security. Memasuki pembahasan yang pertama, saya akan mengulas definisi dasar dari cyber security itu sendiri. Cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Perlindungan ini komprehensif, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kita miliki. Praktik ini tidak hanya diimplementasikan oleh individu, tetapi juga dalam skala besar oleh perusahaan dan instansi. Tujuannya sangat jelas, yakni membantu melindungi pusat data dan sistem komputerisasi lainnya agar diakses dari akses yang tidak sah, seperti itu. Kemudian, mengapa cyber security penting? Selanjutnya, mengapa isu cyber security ini menjadi sangat krusial? Hal ini dipicu oleh tren meningkatnya pengguna smartphone atau mobile device di masyarakat. Tingginya penggunaan ini berbanding lurus dengan tingginya kerentanan terhadap data pribadi kita. Jika terjadi serangan, dampaknya sangat merugikan, baik dari segi keuangan, reputasi, dan lainnya. Oleh karena itu, tujuan dari presentasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman cyber, memberikan pengetahuan tentang cara melindungi perangkat, dan mendorong kepedulian yang lebih besar akan pentingnya cyber security. Untuk slide selanjutnya, jenis-jenis serangan cyber itu sendiri. Dari segi klasifikasi ancaman, terdapat beberapa jenis serangan cyber yang perlu kita waspadai. Yang pertama ada malware, termasuk di dalamnya virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Kemudian ada phishing, biasanya dilakukan melalui metode email phishing dan link phishing. Selanjutnya ada DDoS atau Distribute Denial of Service yang kerap menargetkan platform seperti web e-commerce. Kemudian di slide selanjutnya ada serangan malware. Kita bahas yang pertama, yaitu serangan malware. Malware adalah perangkat lunak yang berbahaya dirancang untuk merusak atau mengganggu fungsi sistem komputer itu sendiri atau mencuri data tanpa izin pengguna. Sebagai studi kasus, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Kita bisa lihat insiden peretasan pada situs resmi operator Telkomsel pada Jumat 28 April 2017. Situs tersebut dibobol oleh peretas yang memajang tulisan protes keras yang pada intinya menuntut tarif internet murah. Peretas juga mengacam kebijakan layanan aplikasi video gratis yang sebenarnya jarang terpakai. Kemudian kita beralih ke jenis serangan yang kedua, yaitu phishing. Phishing adalah teknik serangan yang di mana penyerang mencoba untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi atau informasi kartu kredit. Caranya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. Contoh realnya adalah yang marak terjadi adalah penipuan berkedok file undangan pernikahan. Seperti pada slide ini. Kasus sindikat penipuan bermodus aplikasi surat undangan pernikahan ini diungkap oleh tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Kemudian selanjutnya ada DDoS. Serangan ketiga yang kita bahas adalah Distribute Denial of Service atau DDoS. Serangan DDoS bertujuan untuk membuat layanan atau situs web menjadi tidak tersedia bagi pengguna. Pelaku melakukan ini dengan cara membanjiri server target dengan lalu lintas internet yang tidak perlu sehingga mengganggu ketersediaan layanan. Untuk studi kasusnya pada slide berikut, yaitu
berdampak luas pada ketika situs KPU lumpuh lebih dari 24 jam. Berdasarkan pantauan, situs KPU sudah tidak bisa diakses sejak Kamis tanggal 14 pada Februari bulan 2. Pada hingga setidaknya pukul 16.27 waktu Indonesia Barat di keesokan harinya. Nah, kemudian masuk ke slide selanjutnya, bagaimana mobile device dapat terkena serangan. Lantas, bagaimana mobile device kita bisa terkena serangan cyber tersebut? Setidaknya ada 5 celah utama. Yang pertama, mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya. Yang kedua, ada terhubung ke jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Yang ketiga, ada ketidaksengajaan dalam mengklik tautan phishing dan membiarkan perangkat tidak diperbarui. Yang selanjutnya, dan melakukan jailbreaking atau routing pada ponsel kita. Pada slide selanjutnya, ada pun pula tips serangan cyber untuk mencegah serangan cyber tersebut. Yang pertama, menggunakan password yang kuat, yaitu dengan membuat kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, atau simbol, serta menghindari menggunakan ulang password. Yang kedua, ada aktifkan autentikasi 2 faktor. Tambahkan lapisan keamanan ekstra pada akun Anda. Yang ketiga, perbarui sistem operasi dan aplikasi. Yang keempat, menghindari mengunduh aplikasi dari sumber tidak terpercaya. Yang selanjutnya, jangan klik tautan sembarangan. Waspadai email atau pesanan mencurigakan. Jika perangkat sudah terlanjur kena serangan cyber, ada beberapa langkah darurat yang harus diambil. Yang pertama, itu paling utama, ganti password dengan segera. Ubah password dengan akun yang terhubung dengan yang perangkat terkena. Yang kedua, ada scan perangkat dengan antivirus. Tujuannya untuk menghapus malware yang terdeteksi. Yang ketiga, hubungi penyedia layanan atau bisa mungkin hubungi bank jika itu m-banking atau sebagainya. Laporkan jika terjadi pencurian identitas atau transaksi yang tidak sah. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama itu serangan cyber dapat datang dalam berbagai bentuk seperti malware, phishing, ransomware, dan DDoS dengan masing-masing metode yang dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan sistem atau manusia. Serangan dilakukan dengan berbagai motivasi, termasuk pencurian data, pemerasan, sabotase, atau spionase. Pelaku bisa berasal dari individu, kelompok kriminal, atau bahkan aktor negara itu sendiri. Serangan cyber dapat menimbulkan kerugian yang sangat signifikan seperti kehilangan data, kerugian finansial, rusaknya reputasi, serta terganggunya layanan publik dan infrastruktur penting. Mengingat keragaman serangan ini sangat penting bagi kita untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat seperti enkripsi data, firewall, serta pendidikan dan pelatihan tentang ancaman cyber. Sekian pemaparan dari materi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan rekan-rekan mahasiswa seperjuangan. Jika ada pertanyaan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih.